Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang transformasi linier pada ruang vektor bagian lanjutan, yaitu mengenai sifat transformasi linier, kernel, jangkauan, rank, dan nulitas. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, tak perlu lama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Check it out. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang transformasi linier pada ruang vektor Rn ke Rm bagian 2, yaitu tentang sifat transformasi linier, kernel, jangkauan, rank, dan nulitas. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai sifat transformasi linier. Sesuai dengan teoremanya, jika pemetaan V ke W adalah transformasi linier, maka sifat 1, pemetaan 0 sama dengan vektor 0. Sifat kedua, pemetaan negatif V sama dengan negatif pemetaan dari V, di mana setiap V elemen dari ruang vektor V. Sifat yang ketiga, pemetaan V minus W sama dengan pemetaan V minus pemetaan W, di mana setiap V, W adalah elemen dari ruang vektor V. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kernel dan jangkauan. Definisinya adalah, jika T pemetaan V ke W merupakan transformasi linier, maka himpunan vektor-vektor di ruang vektor V yang dipetakan ke vektor 0 di ruang vektor W disebut kernel atau ruang 0 dari T yang selanjutnya dinotasikan dengan ker T. Berdasarkan definisi tersebut, maka ker T sama dengan himpunan dari V, di mana V adalah elemen dari ruang vektor V dengan pemetaan V sama dengan vektor 0. Definisi yang kedua, jika T pemetaan V ke W merupakan transformasi linier, maka himpunan semua vektor-vektor di ruang vektor W yang merupakan bayangan T disebut sebagai jangkauan dari T dan selanjutnya dinotasikan dengan RT. Definisi berikutnya, jika T pemetaan V ke W merupakan transformasi linier, maka kernel T adalah subruang pada ruang vektor V dan RT adalah subruang pada ruang vektor W. Contoh 1. Diketahui T pemetaan dari ruang 2 ke ruang 2 adalah transformasi linier yang dirumuskan oleh Txy sama dengan x min 2y, 3x min 6y untuk setiap xy adalah elemen dari ruang 2. Pertanyaan pertama adalah, apakah vektor berikut terletak pada kernel T? Pertanyaan kedua, apakah vektor berikut terletak pada RT? Kita lihat penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk pertanyaan soal yang pertama, yaitu membuktikan apakah vektor-vektor berikut terletak pada kernel T. Untuk yang pertama adalah membuktikan apakah vektor min 2, min 1 ini berada pada kernel T. Maka kita terlebih dahulu mengubah persamaannya menjadi sebuah perkalian matriks. Maka vektor min 2, min 1 kita substitusikan ke dalam xy. Kita lakukan perkalian seperti biasa, kalian matriks yaitu 1 min 2, 3 min 6 dikalikan vektor yang ingin kita ketahui apakah berada di kernel T atau tidak. Maka kita lakukan perkalian seperti biasa, perkalian matriks 1 kali min 2 ditambah min 2 kali min 1. Hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya, 3 kali min 2
ditambah min 6 kali min 1 sama dengan 0. Dari hasil ini, terbukti bahwa transformasi vektor min 2, min 1 itu hasilnya sama dengan vektor 0, sehingga vektor tersebut terletak di kernel T. Selanjutnya adalah membuktikan apakah vektor 3, 1 berada di kernel T. Seperti pada penyelesaian yang pertama, kita ubah dulu persamaannya menjadi perkalian matriks, yaitu matriks A dikali dengan X, di mana matriks X itu terdiri dari X, Y. Lakukan perkalian seperti biasanya. Vektor 3, 1 itu menggantikan vektor X, sehingga kita lakukan perkalian matriks 1 kali 3 tambah minus 2 kali 1, hasilnya sama dengan 1. Yang kedua, 3 kali 3 ditambah minus 6 kali 1, hasilnya sama dengan 3. Dari hasil ini terlihat bahwa transformasi vektor 3, 1 tidak sama dengan vektor 0, sehingga vektor 3, 1 ini tidak terletak di kernel T. Penyelesaian soal yang kedua yaitu membuktikan apakah vektor-vektor tersebut berada di jangkauan T. Langkah pertama, mengubah persamaannya dalam bentuk perkalian matriks. Cara pembuktiannya yaitu apakah penyelesaian AX sama dengan B konsisten. Caranya adalah sebagai berikut. Perkalian matriks A kali X sama dengan B. Vektor-vektor yang ingin diketahui keberadaannya apakah berada di jangkauan T, itu kita masukkan ke dalam vektor B. Jadi vektor 1, 5 ini adalah merupakan vektor B. Sehingga buat matriks ini menjadi matriks yang diperbesar. Untuk menyelesaikannya bisa menggunakan eliminasi Gauss-Jordan yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Menjadikan baris 1 sebagai baris pivot, kemudian mengeliminasi baris yang kedua dengan cara baris 2 dikurangi 3 kali baris 1, supaya pada bagian ini dihasilkan nilai 0. Hasilnya adalah 3 dikurangi 3 kali 1, 0. Min 6 dikurangi 3 kali min 2, hasilnya adalah 0. 5 dikurangi 3 kali 1, hasilnya adalah 2. Proses eliminasi sudah selesai. Maka di sini akan muncul persamaan X min 2Y sama dengan 1, atau X sama dengan 1 ditambah 2Y. Kita buktikan apakah hasilnya atau penyelesaiannya itu konsisten. Kita misalkan dengan baris 2 ini, kita masukkan ke dalam persamaannya. Jika 0 dimasukkan ke dalam persamaan ini, 0 minus 2 kali 0, apakah hasilnya sama dengan 2? Ternyata setelah disubstitusikan ke dalam persamaan ini, 0 dikurangi 2 kali 0, itu hasilnya sama dengan 0. Padahal di persamaannya adalah X min 2Y sama dengan 1. Dan di sini menunjukkan hasilnya sama dengan 2. Sehingga dikatakan tidak konsisten penyelesaiannya. Maka dari itu, vektor 1, 5 tidak terletak di RT karena penyelesaian tidak konsisten. Kita membuktikan vektor yang kedua, yaitu membuktikan apakah vektor 39 ini berada di jangkauan RT. Lakukan langkah seperti penyelesaian pada
soal sebelumnya, yaitu mengubah persamaannya menjadi perkalian matriks, kemudian substitusikan vektor 3, 9 itu sebagai vektor B. Setelah itu, buatlah matriks yang diperbesar, kemudian selesaikan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Seperti biasanya, karena di sini sudah ada 1, jadikan baris 1 itu sebagai baris pivot. Maka kita akan mengeliminasi 3 ini untuk menjadi 0. Maka supaya jadi 0, formulanya adalah baris 2 dikurangi 3 kali baris 1. Maka hasilnya adalah 3 dikurangi 3 kali 1, 0. Min 6 dikurangi 3 kali min 2. Hasilnya adalah 0. 9 dikurangi 3 kali 3. Hasilnya adalah 0. Maka proses eliminasi sudah selesai, karena sudah tidak ada yang perlu disederhanakan lagi atau perlu dieliminasi lagi, maka hasilnya adalah X min 2Y sama dengan 3. Kita contohkan, misalnya di sini 0, 0, nilai X-nya 0, Y-nya 0, apakah hasilnya sama dengan 0 dengan persamaan ini? Maka kita buktikan 0 dikurangi 2 kali 0, hasilnya sama dengan 0. Ternyata terbukti bahwa penyelesaiannya untuk vektor ini konsisten, sehingga vektor 39 itu terletak di jangkauan RT. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dimensi kernel dan jangkauan. Definisinya adalah jika T pemetaan V ke W merupakan transformasi linier, maka dimensi kernel T disebut nulitas T dan dimensi RT disebut ring T. Teorema dari dimensi. Jika T pemetaan V ke W adalah transformasi linier dari ruang vektor V yang berdimensi n pada suatu ruang vektor W, maka ring T ditambah nulitas T sama dengan n, di mana n adalah dimensi. Jika A adalah matriks M kali n, maka dimensi ruang pemecahan dari AX sama dengan 0 adalah n min ring A. Atau bisa dikatakan bahwa ring A sama dengan jumlah leading variables dalam solusi AX sama dengan 0. Sedangkan untuk nulitas A adalah jumlah parameter dalam solusi umum AX sama dengan 0. Contoh yang kedua, diketahui T pemetaan ruang 3 ke ruang 3 yang dirumuskan oleh T X Y Z sama dengan X min Y ditambah 3Z, 5X ditambah 6Y min 4Z, 7X ditambah 4Y ditambah 2Z. Tentukan ring dari T dan B nulitas T. Penyelesaiannya sebagai berikut. Ubah persamaan pemetaannya dalam bentuk matriks transformasi atau matriks representasi, yaitu Tx, di mana vektor X itu terdiri dari X, Y, Z, sama dengan matriks A, matriks baku, dikalikan dengan matriks X. Jadi ini Tx sama dengan AX. Sehingga matriks A mempunyai elemen-elemen 1, minus 1, 3, 5, 6, minus 4, 7, 4, 2. Berikutnya adalah untuk mencari ring dari T dari pemetaan. Untuk mencari ring pemetaan, maka yang pertama langkahnya adalah lakukan operasi eliminasi Gauss pada matriks. Kita mengingat kembali bahwa sebuah matriks itu terdiri dari vektor kolom dan vektor baris, seperti diperlihatkan pada gambar ini. Ini merupakan vektor baris, ini merupakan vektor kolom. Matriks A, kita lakukan operasi eliminasi Gauss-Jordan. Berarti baris 1 dijadikan sebagai baris pivot. Kemudian eliminasi baris 2 dan 3.
pada kolom 1. Untuk baris 2, formulanya adalah baris 2 dikurangi 5 kali baris 1. Kemudian baris 3, formulanya baris 3 dikurangi 7 kali baris 1. Maka dihasilkan matriks dengan elemen-elemen yang baru. Untuk baris pivotnya tetap sama, dengan elemen-elemennya adalah 1, minus 1, 3, sedangkan untuk baris 2 dan baris 3 sudah mengalami perubahan karena telah dilakukan eliminasi, yaitu 0, 11, minus 19, baris 3, 0, 11, min 19. Langkah berikutnya adalah menjadikan baris 2 sebagai baris pivot. Maka, baris 2 dibagi dengan elemen kedua dari baris kedua, yaitu 11. Maka baris 2 semuanya dibagi dengan 11. Maka hasilnya adalah 1, minus 1, 3, kemudian baris 2 sebagai baris pivotnya, 0, 1, minus 19 per 11, baris 3, 0, 11, min 19. Langkah berikutnya adalah mengeliminasi pada kolom 2, yaitu eliminasi pada baris 1 dan baris 3, supaya kita mengubah minus 1 jadi 0. Formulanya adalah B1 ditambah B2, kemudian eliminasi baris 3, yaitu baris 3 dikurangi 11 kali baris 2. Hasilnya adalah 1, 0, 14 per 11, 0, 1, min 19 per 11, 0, 0, 0. Proses eliminasi Gauss sudah selesai karena proses eliminasi Gauss-Jordan sudah selesai karena sudah tidak bisa dilakukan eliminasi lagi. Perhatikan kolom-kolom pada matriks hasil eliminasi, yaitu kolom 1 dan kolom 2. Maka, kita lihat, kita tinjau kembali, matriks A mempunyai basis ruang kolom. Di kolom 1 dan kolom 2-nya berapa? Setelah ditinjau, hasilnya adalah bahwa untuk kolom 1 itu terdiri dari elemen-elemennya adalah 1, 5, 7, sedangkan untuk kolom 2 pada matriks A itu elemennya minus 1, 6, 4. Proses selanjutnya adalah mencari basis ruang baris. Basis ruang baris diperoleh dengan cara mentransposkan terlebih dahulu matriks A. Kemudian lakukan eliminasi Gauss-Jordan pada transpos dari matriks A sehingga diperoleh proses transpos dari matriks A, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Sehingga elemen-elemen dari transpos matriks A adalah 1, 5, 7, min 1, 6, 4, 3, minus 4, 2. Setelah menemukan transpos dari matriks A, maka langkah berikutnya adalah melakukan eliminasi Gauss-Jordan pada matriks transposnya. Jadikan baris 1 ini sebagai baris pivot. Kebetulan di sini nilainya 1, maka tidak perlu melakukan apapun. Tinggal mengeliminasi baris 2 dan baris 3 pada kolom 1. Formula untuk mengeliminasi minus 1 yaitu dengan cara B1 ditambah dengan B2. Untuk mengeliminasi 3 pada baris 3, formulanya adalah B3 dikurangi 3 kali B1. Maka diperoleh hasil baris pivotnya tetap 1, 5, 7, kemudian baris 2 menjadi 0, 11, 11, baris 3 menjadi 0, min 19, min 19. Langkah berikutnya adalah menjadikan baris 2 ini sebagai baris pivot dengan cara baris 2 dibagi dengan elemen pivotnya, yaitu A22
dengan nilai 11. Maka semua baris 2 dibagi dengan 11. Maka akan dihasilkan matriks 1, 5, 7, 0, 1, 1, 0, min 19, min 19. Langkah berikutnya adalah mengeliminasi 5 dan min 19 supaya menjadi 0. Langkahnya adalah pada baris 1, formulanya baris 1 dikurangi 5 kali baris 2. Kemudian untuk formula pada baris 3, kemudian untuk baris 3 ditambah 19 kali baris 2. Sehingga hasil akhir dari proses eliminasi Gauss-Jordan adalah, mengapa dikatakan sebagai hasil akhir? Seperti kita lihat di sini bahwa sudah tidak ada elemen lagi yang bisa dieliminasi. Kolom-kolom pada matriks hasil eliminasi yang memiliki satu keutamaan bersesuaian dengan matriks asal A, yaitu kolom 1 dan kolom 2. Bisa diperhatikan di sini. Mengapa kolom 1 dan kolom 2? Karena ini yang mempunyai variabel X dan Y-nya. Sedangkan Z di sini tidak ada nilainya. Maka hanya dua kolom ini yang bersesuaian. Ini berarti matriks A tersebut mempunyai basis ruang baris. Maka kita harus meninjau kembali untuk matriks A pada kolom 1 dan kolom 2 itu nilainya berapa. Pada kolom 1, elemen-elemennya adalah 1, 5, 7. Sedangkan untuk kolom 2 pada matriks A bernilai min 1, 6, dan 4. Ini menunjukkan bahwa hasil dari basis ruang kolom sama dengan basis dari ruang baris. Mempunyai dimensi yang sama yaitu 2, sehingga ini dinamakan dengan ring. Dimensi basis ruang baris sama dengan dimensi basis ruang kolom. Jadi ring dari matriks A-nya adalah 2. Pertanyaan yang B adalah mencari nulitas dari T. Nulitas berhubungan dengan kernel T, di mana pemetaan vektor V sama dengan vektor 0. Sehingga pada proses eliminasi, vektor B kita ubah semuanya dengan 0. Diubah menjadi vektor 0. Kenapa? Karena tadi berkaitan dengan kernel, di mana kernel itu hubungannya adalah pemetaan yang menghasilkan vektor 0. Kemudian lakukan operasi eliminasi Gauss-Jordan seperti biasa. Baris 1 dijadikan sebagai baris pivot. Karena di sini elemen pertamanya sudah bernilai 1, maka tidak perlu melakukan apapun, tinggal mengeliminasi baris 2 dan baris 3 pada kolom 1. Yaitu mengeliminasi angka 5 dan angka 7 di sini menjadi 0. Maka untuk menghilangkan nilai 5 di sini pada baris 2, formulanya adalah baris 2 dikurangi 5 kali baris 1. Sedangkan untuk menghilangkan angka 7 di sini menjadi 0, maka formulanya adalah baris 3 dikurangi 7 kali baris 1. Sehingga diperoleh nilai untuk baris pivotnya tetap, yaitu 1 min 1, 3, 0. Kemudian baris 2 dan baris 3 mengalami perubahan. Untuk baris 2 elemennya adalah 0, 11, min 19, 0. Baris 3, 0, 11, min 19, 0. Langkah berikutnya adalah menjadikan baris 2 ini sebagai baris pivot, yaitu dengan membagi baris 2 semuanya dengan elemen pivotnya, yaitu 11. Baris 2 dibagi dengan 11 semuanya, maka akan diperoleh bersamaan 0, 1, min 19 per 11. Ini sebagai baris pivot. Langkah berikutnya adalah mengeliminasi minus 1 dan 11 di sini. Untuk mengeliminasi minus 1 pada kolom 2,
formulanya adalah baris 1 ditambah dengan baris 2. Sedangkan untuk mengeliminasi 11 di sini, maka formulanya adalah baris 3 dikurangi 11 kali baris 2. Maka akan diperoleh hasil 1, 0, 14 per 11, 0, 0, 1, min 19 per 11, 0, 0, 0, 0, 0. Hasil eselon baris tereduksi ini merupakan hasil akhir dari proses eliminasi Gauss-Jordan. Kenapa ini dikatakan berakhir? Karena sudah tidak ada lagi yang perlu dieliminasi. Berarti X ditambah 14 per 11Z sama dengan 0. Kemudian melihat dari baris 2, Y min 19 per 11Z sama dengan 0. Atau kalau kita ubah, X sama dengan minus 14 per 11Z yang awalnya positif pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Kemudian untuk Y sama dengan 19 per 11Z ya, yang awalnya adalah negatif menjadi positif karena pindah ruas ke kanan. Sama-sama punya Z, X dan Y, maka kalau kita misalkan Z dengan T akan diperoleh X sama dengan minus 14 per 11T, Y sama dengan 19 per 11T, Z sama dengan T. Sehingga nilai X, Y, Z sama dengan T kali vektor kolom, di mana vektor kolom ini elemen-elemennya adalah min 14 per 11, 19 per 11, 1. Kalau kita lihat di sini, hanya terdiri dari satu kolom. Berarti dimensi dari kernel T ini adalah 1. Seperti kita ketahui bahwa nulitas T itu adalah dimensi dari kernel, maka nilainya sama dengan 1. Dari pertanyaan yang pertama yaitu mencari rank, kemudian yang kedua mencari nulitas, seperti kita ketahui bahwa di teoremanya adalah dimensi N sama dengan nulitas T ditambah rank T. Nilai rank pada persamaan ini adalah 2 dan nulitasnya adalah 1, sehingga kalau dijumlahkan sama dengan 3. Artinya bahwa vektor ini berada pada ruang 3 atau berdimensi 3. Hal ini membuktikan bahwa memang benar ini berada di ruang 3. Sudah dibuktikan dengan mencari rank dan nulitasnya dan ketemunya hasilnya sama dengan 3. Demikian penjelasan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.